Sahabat Mentari, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, masih bersama dengan Bapak Sukamto. Ya, boleh dikatakan bahwa ketika Roh Kudus menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita, ya maka hidup kekristenan ya harus selaras dengan nilai kerajaan Allah. Tentunya seperti itu. Dan untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan itu diperlukan usaha yang tekun untuk mengalahkan karakter manusia. Ya, artinya manusia lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, melalui serial podcast saat ini, ya bersama dengan Bapak Sukamto, ya kita akan membahas bagaimana cara untuk memiliki penguasaan diri. Selamat pagi Pak Sukamto. Selamat pagi Pak Ben. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, tetap sehat-sehat. Luar biasa sehat. Iya, ini pada saat ini seperti biasa kita kembali lagi dalam podcast ya untuk kebersamaan, untuk sahabat Mentari dan untuk kita semua yang melihat dan mendengarkan. Nah, boleh dikatakan tadi bahwa kita belajar tentang penguasaan diri ya Pak ya. Nah, kalau di dalam ajaran Kristiani ya, apa sih yang dapat memberikan pandangan untuk berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut Bapak Sukamto bagaimana Pak? Tadi di awal Bapak sudah sebutkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dah? Betul. Nah, Roh Kudus itulah yang mestinya kita biarkan berkuasa penuh, mendinamisasikan kehidupan kita untuk selalu intinya mentaati firman Allah. Roh Kudus itu ya? Ya, menolong kita kan? Menolong kita ya. Kan Roh Kudus itu diberikan kepada kita, kalau dulu kita pernah bilang, dimateraikan pada saat seseorang percaya dan menerima Yesus. Oh, betul. Nah, Roh Kudus itu akan diterima oleh setiap kita pada saat orang itu percaya dan menerima Yesus. Itu di Efesus 1:13 ya. Jadi dengan ketaatan itulah kemudian kita membaca firman Allah kan, ketaatan kepada firman Allah. Kalau kita ingat Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perkataanku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku akan mengasihi dia dan menyatakan diri kepadanya dalam Kristus Yesus. Oke. Nah, terus kalau boleh dikatakan juga apa sih yang bisa kita pelajari dari contoh karakter Kristus ya? Boleh dikatakan keinginan baik itu pribadi dan kepatuhan terhadap kehendak Tuhan di dalam konteks penguasaan diri. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita bicara penguasaan diri, sebetulnya kan itu beda tipis dengan pengontrolan, mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Ya kan? Penguasaan diri ini juga berkaitan dengan situasi dan kondisi tiap hari seseorang di dalam menghadapi situasi yang ada kan, baik di pergaulan masyarakat, pergaulan kita dalam keluarga juga pengendalian diri, dan itu dinyatakan di dalam Galatia 5:22-23 kan, buah-buah roh. Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada satu lagi yang kurang, apa itu? Tadi ya kesetiaan yang belum disebut. Nah, kalau diaplikasikan dalam kehidupan modern ini apa Pak? Ya, kira-kira gitu ya? Kembali ke itu tadi, penguasaan diri ini kan proses latihan sebetulnya. Setiap hari kita berlatih. Nah, untuk menguasai diri itu kembali kepada kita sebagai orang Kristen, standar hidup kita firman Tuhan. Firman Tuhan itu makanya sebaiknya kita senantiasa membaca, mendengarkan, mempelajari, merenungkan. Ya, kalau bisa menghafal bagus, kemudian menerapkan kan. Nah, penguasaan diri menjadi bagian dari penerapan firman Tuhan. Ya kan? Jadi bagaimana kita mengosongkan diri kita, memenuhi batin kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita dimampukan ya, bukan mampu, dimampukan. Karena sebetulnya penguasaan diri kan kaitannya dengan godaan, ya. Godaan untuk berbuat yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan kan. Nah, kita takut kadang-kadang.
jangan-jangan ini salah, jangan. Padahal Tuhan memberikan, kita coba baca di 2 Timotius 1 ayat 7. Pak Ben. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan dalam tubuh kita, kasih dan penguasaan diri. Penguasaan dirinya, ketertibannya. Jadi Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk penguasaan diri itu diberikan kepada kita. Betul. Secara teori tidak ada yang tidak mungkin kita mengatasi atas godaan-godaan itu. Godaan itu datangnya dari mana? Ya mata, nafsu, kecongkakan, gitu kan. Tiga. Tapi, itu apa yang menimbulkan sehingga kita melakukan itu, Pak? Ya, gini. Kenapa penguasaan diri itu harus ada? Betul. Ya, supaya kita tidak menyimpang dari apa yang ditentukan Tuhan, kan. Oleh sebab itu larinya kembali ke ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang itu tidak bisa dibantah. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, maksudnya kita taat kepada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tadi di awal saya bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku akan mengasihi dia sambil menyatakan diriku kepadanya dalam Kristus. Allah menyatakan diri kepada kita. Mau tidak mau kita masih belajar menguasai diri. Karena kalau tidak, kita bisa jatuh. Lelaki lihat perempuan bening lagi, kan? Artinya boleh dikatakan tidak kuat imankah atau bagaimana? Ya bisa dikatakan lemah kalau kita tidak ada latihan, kan? Iman itu kan dilatih, kan? Seperti penguasaan diri, kan masalah itu. Penguasaan diri dilatih itu. Betul. Nah, latihan itu apa? Dari firman dan doa. Nah, kalau kita hubungan kita dengan Tuhan dekat, itu ada alarm sebetulnya. Kalau kita mau berbuat sesuatu, jangan. Itu ada, itu. Saya biasa mengalami begitu, akan melakukan hal yang bagaimana, Tuhan jangan. Ada, tapi yang satu nih, lakukan. Oh, ya, itu bisa terjadi begitu. Tapi, artinya bimbang, kan? Tapi kata alarm jangan lebih kuat kalau kita, gitu, itu sebabnya kita membangun kehidupan pribadi kita, hubungan pribadi dengan Tuhan itu bagaimana baik. Itulah di dalam diri kita, dalam penguasaan diri atau mengontrol diri atau mengendalikan diri, jangan membuat sesuatu yang bukan bagian kita. Begitu ya. Ya kan? Kalau kita komentar itu kan kadang-kadang penafsiran. Betul. Prejudis, praduga. Kita jangan mengembangkan praduga yang bukan, kita bukan ahli tafsir. Betul. Terhadap diri orang itu. Saya baru berkenalan dengan Mas Richard. Oh, Mas Richard itu mesti begini. Itu kan tafsir. Tapi kadang-kadang dalam penguasaan diri orang yang melakukan itu, kadang-kadang dia merasa, oh saya nih tahu, saya nih, wah dia tuh memang seperti itu. Itu sebetulnya nggak boleh juga ya, Pak? Nggak boleh, menafsirkan nggak boleh. Kadang-kadang orang kan sering menafsirkan, oh dia salah. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kembali menguasai diri itu mengontrol diri kita juga. Untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan orang lain. Oleh sebab itu Allah bilang, jangan mencari kepentingannya sendiri. Iya, betul. Carilah kepentingan yang menyenangkan bersama. Iya. Nah, sebab kalau kita menyebarkan fitnah, dosa gitu. Betul. Pak Kamto, bagaimana penguasaan diri dapat menjadi wujud imitasi terhadap karakter Kristus nih bagi orang-orang di sekitar kita? Menurut Pak Kamto bagaimana? Kata imitasi saya nggak pas ya. Nggak pas ya? Imitasi itu kan seolah-olah palsu ya. Palsu ya. Sebetulnya palsu. Tidak ada ya. Tidak, kita harus menguasai diri dengan benar. Betul. Bukan membungkus. Kalau membungkus jadi munafik nanti. Iya, betul. Pura-pura baik, kenyataannya tidak. Itu imitasi ya. Tapi kita tidak bicara imitasi. Betul. Kita harus membangun diri kita, memang menguasai diri dengan sebenar-benarnya. Kita harus akui bahwa manusia itu lemah. Sering jatuh dalam dosa. Karena apa? Memang kehidupan kita itu sudah ditebus Yesus. Dosa kita sudah dimatikan. Tapi dalam kehidupan kita kedagingan masih ada keinginan yang bisa menyebabkan berlaku dosa. Ya tadi keinginan mata. You melihat. Keinginan hati. Ya, mata dulu. Mata dulu ya, betul. Keinginan mata dulu ya. Keinginan, wah ini. Ya kan? Nggak usah anak kecil dulu kan keinginan mata dulu. Mangga di seberang itu
Ranum-ranum, ketapil aja, terus timbul keinginan kan. Betul. Jadi mata, pikiran, perasaan diselaraskan dulu. Betul. Jadi kita membangun frekuensi dengan Tuhan itu bagus, ya. Sehingga peringatan dini itu muncul dalam kehidupan kita. Pengendalian diri itu paling susah di antara buah-buah roh tadi kan. Yang terakhir itu penguasaan diri. Penguasaan diri ya menurut saya masuk di dalamnya pengendalian diri kan. Bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk. Nah, sekarang apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencoba untuk artinya untuk mengikuti teladan penguasaan diri Kristus, dan bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut menurut Pak Kamto? Tantangan itu dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak. Suami istri, suami dengan anak-anak. Saya itu setelah kena penyakit jantung koroner, kadang-kadang emosian. Ini yang bisa terjadi bahwa kita itu kadang-kadang salah paham saja. Tujuannya baik, yang diingatkan kurang bisa menerima, bisa saja. Saya diingatkan istri saya, ngapain sih? Tapi kan kita dalam penguasaan diri, oh iya, akhirnya diam saja lah. Lebih baik diam, kemudian situasinya berubah. Kan ada orang bilang diam itu emas, gitu ya? Bisa jadi begitu, bisa jadi begitu, bisa jadi bumerang juga. Bumerang, ya. Kalau diamnya itu kemudian dongkol, hatinya bisa kacau. Betul. Nah, kalau seperti orang seperti saya bisa menimbulkan kumat, gitu kan? Jadi itu sebabnya harus dijaga juga. Kaitannya kan bypass dulu kan? Betul. Tapi kan ada obat, Pak. Kan di pikirnya ada obat. Obat sih ada, tapi kalau bisa jangan. Jangan ya. Nah, jangan sampai terjadi kan? Betul. Itu sebabnya pengendalian diri kita juga menyangkut kesehatan. Betul, iya. Yang susah itu kan mengendalikan diri makan. Oh begitu ya? Makan gorengan enak. Saya tertarik tuh, karena banyak orang juga Pak yang memang dia tuh dinyatakan sama dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu karena kondisi sakitnya ya. Tapi dia tetap makan gitu. Itu yang susah untuk mengendalikan diri makan itu. Akhirnya untuk sembuh juga susah. Kadang-kadang gitu. Tidak sadar Pak. Kadang-kadang tidak sadar. Kita main di laptop. Betul ya. Tidak sadar itu. Kadang-kadang. Betul. Akhirnya loh kenapa saya jadi makan? Padahal tidak boleh gitu ya. Itu ya tantangannya. Boleh tapi dibatasi sekali. Betul. Itu tantangan itu. Berarti penguasaan diri tantangan juga itu pengaruhi ya. Itu penguasaan diri itu kan setiap saat. Setiap saat bisa berubah kondisinya, ya kan? Kondisi kita setiap saat juga berubah. Kecuali kita duduk di rumah aja ya mungkin. Tapi kalau kita bergaul kan selalu ada tantangan. Nah, bagaimana itu menjadi watak kita, itu menjadi kebiasaan. Betul. Nah, kalau sesuatu itu dibiasakan, lama-lama akan menjadi watak kita. Jadi dari luar itu mesti datangnya ya godaan, kata-kata kebencian, kata-kata kekejaman dan lain sebagainya bisa menyebabkan kita naikkan emosi kita. Nah, disitulah bagaimana kita membuat hati kita itu tidak terpancing dengan kondisi itu, larinya kita percaya sama Tuhan. Nah, itu kan konsepnya jadi kayak pencobaan kan? Betul. Kita ingat bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kamu. Dalam pencobaan ini Allah akan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Allah memberikan jalan keluar, kita manfaatkan itu. Kalau kira-kira badainya besar ya kembali. Pak Kamto, bisa nggak dikatakan bahwa penguasaan diri itu kan dulu terjadi ya dalam cerita tentang Yesus Kristus juga kan terjadi tentang penguasaan diri. Ya bagaimana Tuhan Yesus juga bisa marah, bagaimana Tuhan Yesus juga bisa melihat seseorang yang memang dia yang harusnya dia marah, tapi dia sudah tahu nih, oh saya akan menyembuhkan dia, oh saya akan membangkitkan dia, walaupun orang lain tidak tahu gitu loh. Tapi kadang-kala juga emosi penguasaan diri juga ada yang karena mereka dirongrong oleh atau diganggu ya. Nah pertanyaannya, kalau penguasaan diri itu datang dari orang-orang yang memang ingin merongrong kita, atau bagaimana menurut Pak Kamto, Pak? Penguasaan diri itu dari diri kita.
Tapi godaan itu dari orang lain. Godaan maksudnya ya, godaan itu dari luar pada kita. Contoh baik Tuhan Yesus di Matius 4 itu. Yeah. Begitu Yesus selesai puasa, pertama kali yang diserang apa? Lapar. Betul. Manusia juga bisa datang dari cobaan karena lapar. Yeah. Tidak punya apa-apa, bisa mencuri itu. Bisa berbuat sesuatu yang supaya dia dapat makan. Nah, tapi itu kemudian harus kita jawab. Bagaimana kita menjawab? Contoh Tuhan Yesus di Matius 4 ayat berapa itu? Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Itu yang dikatakan tadi ya Pak ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah kemudian iblis membawanya ke kota suci. Oke, itu nanti dulu. Kondisi yang paling rawan manusia itu dalam habis puasa, lapar. Betul. Cobaannya datang berkaitan dengan lapar kan? Betul. Tapi jawaban Tuhan Yesus apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari? Betul, dari firman Allah. Betul. Artinya Yesus menjawab dengan firman Allah. Betul, iya. Nah, bagaimana kita menguasai itu? Kita baca firman Allah. Kita simpan dalam hati kita, yang mana Tuhan akan mengingatkan semua yang pernah kita baca, semua yang pernah kita dengar. Coba. Betul. Pak Beni baca Yohanes 14 ayat 26 apa ya? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peranan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Diberikan oleh Tuhan pada saat kita percaya. Nah sekarang kita melihat peranannya. Dia juga dikatakan sebagai roh penghibur, ya kan? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Artinya Tuhan ya. Firman Tuhan yang sudah dikatakan kepada kita. Baik mulai kita yang dengar, baik yang kita baca. Betul. Tuhan menggunakan itu untuk mengingatkan kita. Alarm tadi kan? Jangan misalnya. Kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-7 tadi dari Matius pasal 4. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu pada ayat 9. Ayat 10-nya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Firman Tuhan jawabannya kan? Ada tertulis. Itu kan firman Tuhan. Yesus menjawab selalu dengan firman Tuhan. Apa ini? Kekuasaan kan? Orang kalau di kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya kan bisa sombong. Betul. Itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda. Kalau orang itu mengikuti bisa, loh saya kan raja, saya kan ini. Betul. Seperti kita misalnya, loh jabatan saya kan ini. Kalau tidak ada saya, kalau bukan saya, kan bisa terjadi begitu, dah. Betul. Nah itu kan berkaitan dengan tadi hal-hal yang di dunia itu keinginan mata, nafsu, keangkuhan hidup. Keangkuhan ya. Nah ini keangkuhan itu bisa terjadi kalau orang ikuti iblis dengan menggunakan kekuasaannya. Betul, betul. Makanya orang lain kan bilang bahwa jabatan itu amanah harus dilakukan dengan baik dan benar, gitu kan. Nah itu masih dilanjutkan lagi kan di ayat 17 kan. Sebab waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Betul. Pertobatan kita tiap hari akan menolong pada kita, hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Nah, sekarang boleh dikatakan, tadi kan penguasaan diri ya. Kalau dikatakan, apa sih perbedaan antara penguasaan diri yang didasarkan pada ajaran Kristiani dengan konsep penguasaan diri dalam filosofi atau pendekatan lainnya? Itu tuh gimana, Pak?
Ya, cuman bedanya itu aja. Orang Kristen standarnya adalah Alkitab, firman Tuhan. Kalau orang lain standarnya ya kita tidak tahu. Ya. Mungkin kebiasaan, pergaulan, adat istiadat dan sebagainya. Ya, kalau dalam pewayangan bagus, si Semar ya. Topo ngerame. Kalau orang Jawa bilang Semar itu ngajarannya topo ngerame. Kalau ada orang lapar kasih makan. Betul. Orang tidak berpakaian kasih pakaian, orang tidak ada minuman kasih minum, itu bagus-bagus saja. Jadi ini ya ada sesuatu hal yang dilakukan, yang diberikan. Jadi penguasaan diri itu atau pengendalian diri itu bukan teori ya. Kalau teori nanti lama-lama jadi munafik. Betul. Tapi memang menjadi watak kita. Mohon kepada Tuhan diberi kemampuan untuk bisa melakukan penguasaan diri atau pengendalian diri. Dan caranya bagaimana? Ya kita juga belajar tentang firman Tuhan. Betul. Karena dengan apa saya akan menjauhkan diri dari dosa? Hanya dengan firman-Mu. Roh Kudus menolong kita, mengingatkan semua yang sudah diberitakan kepada kita. Jadi kita bangun watak itu. Jadi kita biasakan. Misalnya dulu begini, teman-teman itu kadang-kadang, wah jancuk, itu kan pisuan, makian kan. Terus kita bilang, kalau you ngomong itu denda, cari uang 5 rupiahan, denda. Itu cuma untuk mencegah. Tapi artinya supaya tidak menerus-menerus. Supaya tidak terus-menerus kan. Itu di dalam persekutuan pernah kita lakukan seperti itu. Kamu jangan bilang ini, kamu denda. Jadi bicaranya yang baik-baik. Gitu jadi akhirnya, nah karena itu dibiasakan, biasakan tidak menyebut lagi, itu menjadi watak tidak mau menyebut itu. Betul. Nah sekarang bagaimana penguasaan diri dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, Pak? Artinya yang penting di dalam kehidupan kita dan bagaimana karakter Kristus memberikan boleh dikatakan panduan di dalam proses tentang penguasaan diri ini, Pak? Penguasaan diri dengan pengambilan keputusan. Orang setelah tergoda, kadang-kadang tleng gitu kan, emosinya naik. Kemudian yang harus kita lakukan apa? Bagaimana menurunkan emosi? Ya, kita belajar menurunkan emosi. Sebab kalau orang sedang emosi, ambil keputusan itu banyak salahnya. Sulit ya? Banyak salahnya gitu kan. Betul. Jadi lebih baik kita mencoba merenungkan apa yang dikatakan orang itu, apa godaan itu yang berkaitan dengan kepentingannya dan lain sebagainya. Maka kemudian setelah kita lerem, lerem itu tenang gitu ya, baru kita mengambil langkah apa yang harus kita lakukan. Emosi itu yang harus juga dikuasai. Betul. Kadang-kadang sulit ya Pak untuk emosi itu. Ya. Artinya apalagi kalau teman aja bisa jadi lawan. Persahabatan itu bisa pecah hanya persoalan sepele. Betul. Ya. Persoalan sepele yang menusuk hati bisa buyar. Persaudaraan bisa begitu. Tapi bagaimana kita membangun kebersamaan. Betul. Mencari jangan kepentingan diri kita dulu yang kita dahulukan, tapi bagaimana ini untuk kepentingan bersama bagaimana sih? Jadi boleh dikatakan dengan penguasaan diri itu tidak sulit ya Pak? Asal kita mau menerima. Gitu, kalau itu dilakukan sudah menjadi kebiasaan tidak susah. Tidak susah. Tapi pertama kali pasti berat. Ya kan? Ya kayak orang kan, saya ngalah terus gitu kayak orang kan untuk ya maaf misalnya ada perokok untuk meninggalkan kan susah nih. Oh iya itu. Nah kayak gitu. Itu contoh baik ya. Rokok. Saya dulu ngerokok juga waktu mahasiswa ya. Betul. Meskipun saya beli lintingan. Gitu. Oh gitu. Beli satuan gitu, bukan. Kemudian di rumah ngelinting. Tapi itu kita putuskan hari ini saya mau belajar merokok. Cobaan pertama apa yang datang? Orang menawari rokok. Gitu ya? Iya. Mas ngerokok mas. Nah di situ kita juga penguasaan diri timbul menolak atau tidak, atau tidak. Iya. Nah, ya kan? Jangan. Ya sudah, mohon maaf mas, saya baru belajar. Berarti kan timbul dari diri kita, bukan dari orang lain kan? Iya, masih niat menolak itu dari kita.
diingatkan kan. Contoh begini, saya itu kan dulu jadi inspektur. Iya. Ke daerah itu siapa sih yang nggak mau nyangoni saya? Iya, betul. Ya kan? Waktu kita menolak pertama kali, enggak mas ini keras dan lain sebagainya. Enggak, saya sedang belajar. Kan kalian punya kebutuhan juga di sini, pakailah kebutuhan Anda. Saya gitu sedang belajar untuk tidak memberati Anda. Iya, iya. Itu aja. Iya. Wah, kalau udah begitu seluruh Indonesia tahu saya tidak mau diberi. Artinya penguasaan diri itu ya, ada itu salah satu contoh yang baik itu loh, pengendalian diri ya. Iya. Itu salah satu contoh yang baik. Nah, bagaimana kita ya, misalnya Pak Kamto nih ya, secara pribadi untuk mengintegrasikan ya prinsip-prinsip penguasaan diri yang didasarkan pada ajaran Kristiani. Nah, artinya ke dalam rutinitas harian dan interaksi ya boleh dikatakan interaksi sosial lah. Itu gimana, Pak? Ya kita gini, itu kan refleksi sebetulnya. Yeah. Refleksi dari penerapan firman Tuhan. Kalau kita setiap hari itu melakukan waktu teduh, waktu mengadakan persekutuan dengan Tuhan, baik melalui mendengar atau membaca sendiri, itu kan kita juga merenungkan kan. Saya lebih cenderung menyarankan untuk membaca sendiri meskipun kita mendengarkan orang lain. Kalau kita mendengar orang lain, renungan misalnya, khotbah dan sebagainya, itu kan kayak ibaratnya kita makan cepat saji. Sudah disiapkan oleh orang lain, ya kan, tinggal makan dan sebagainya. Itu bagus, tapi alangkah baiknya kalau kita membaca firman Tuhan itu langsung minta pertolongan Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Betul. Kita renungkan, kemudian kita lakukan apa yang harus. Ini terakhir ini penting melakukan penerapan. Jadi jangan sampai kita mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan, tidak melakukan. Sama aja bohongnya imbang, kan? Ya. Sama bohongnya kan? Betul. Karena dengan menerapkan itu kan sedikit demi sedikit kan akan mengubah kita. Betul. Ingat Pak Ben 2 Timotius 3 ayat 16, baca aja. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 fungsi yang kita lihat di sana. Firman Allah mengajar. Mengajar apa? Kebenaran, kebaikan. Betul. Kemudian yang kedua apa? Untuk bermanfaat, untuk mengajar, memperbaiki, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Kita melalui firman Tuhan ditegur kan? Dan untuk mendidik suatu kebenaran. Kemudian kita diperbaiki kan? Memperbaiki. Kemudian terakhir dididik dalam kebenaran. Firman Allah lengkap untuk kehidupan kita. Jadi kita merefleksikan itu, akhirnya kembali ke kasih. Betul. Ya, kita berhubungan dengan orang lain itu kan kita diminta menerapkan kasih. Jadi buah roh itu memang harus diterapkan. Iya. Betul, ya, setuju. Bukan diterapkan, harus keluar dari dan kehidupan kita lakukan, kita. Ya. Betul. Karena kita memuliakan Allah kalau kita mengeluarkan buah. Iya. Ya kan? Dalam pertobatan ini kan kelihatan dari buahnya. Iya. Kalau orang Kristen masih terlelak-terlelak, maling dan lain sebagainya, apa artinya dia? Ya kan? Jadi lakukanlah firman Tuhan. Buah roh pertama kali kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita mengasihi orang, ada damai sejahtera. Kalau kita, tapi awalnya itu kasih ya. Kasih pertama kali ya. Kan, kasih, sukacita, damai sejahtera, lembut, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Ini numpuk, makanya di Yakobus tambahkanlah ini, sesudah ketekunan tambahkanlah ini, tambahkanlah ini, penguasaan diri tambahkanlah ini. Betul. Kan bertingkat. Jadi kita belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu bukan teori, tapi harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Kalau teori, munafik nanti. Betul. Di hadapan orang kita kelihatan baik. Padahal di belakang lain. Di belakang nggak baik kan? Itu kan nggak bisa begitu. Harus benar-benar. Iya. Nah akhirnya ada satu ayat yang buat saya itu banyak orang suka kutip gitu. Rom 12 ayat 1-2. Bukan hanya 1 tapi 2, 1-2. Rom 1 mengatakan
Karena itu saudara-saudara, aku mengingatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kehidupan kita ya, secara keseluruhan sebagai persembahan yang hidup, bukan hidup-hidupan ya, tapi hidup yang benar gitu. Persembahan yang hidup yang kudus. Persembahan kita jangan orang yang kotor, kudus. Itu sebabnya pertobatan tiap hari harus dilakukan kan. Setiap hari kita bertobat kepada Tuhan, karena dosa kan menghalangi doa. Jadi jangan sampai kita menghadap Tuhan itu dalam keadaan berdosa. Itu pertobatan ya. Hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi kita itu berusaha menyenangkan Tuhan aja. Bukan menyenangkan diri sendiri juga, menyenangkan Tuhan juga. Sebab itu ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah. Perubahan, harus dilakukan perubahan. Pembaruan budi. Tetapi berubahlah dengan pembaruan budi, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu hal yang harus kita kembali. Kalau kita orang bekerja, integritas ya. Integritas, jujur, disiplin, apalagi gitu. Jadi ya, kita masih disiplin diri. Banyak juga banget Pak ya tentang penguasaan diri. Nah, untuk quote hari ini apa nih Pak untuk sahabat Mentari? Ada yang disampaikan tentang sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, berpijak dari pertama kasih. Kalau kita mengasihi orang lain, jangan marah sama orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, jangan mencela orang lain. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kita kadang-kadang tidak sadar gosip orang kan. Nah, mencoba kita kurangi gosip orang. Kalau gosip yang baik tidak apa-apa lah. Tapi kalau gosip yang jelek, janganlah. Wah, terima kasih nih untuk masukannya. Iya, sahabat Mentari, demikianlah bincang-bincang ya dengan Pak Sukamto ya, bagaimana tentang penguasaan diri kita, ya terutama kasih nih untuk mengawali ya, supaya kita tetap ya selalu ingat-ingatlah pada Tuhan, pada yang di atas, ya, bahwa kasih itu yang utama dalam segala hal. Ya, begitu ya Pak Sukamto. Iya, belajar dari situ kan. Belajar dari situ. Ya, terima kasih untuk sahabat Mentari, boleh melihat dan boleh mendengarkan apa yang tadi sudah disampaikan, dan tetaplah berdoa untuk Bapak Sukamto supaya kita masih tetap bisa ketemu, ya, kita tetap bisa sharing tentang pandangan kita sebagai orang Kristiani, ya, untuk kita selalu tetap bersyukur. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Amin.